Ada kisah menarik dari sambal pecel asal Lasem Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang diam-diam ternyata bisa menembus negara Yaman, sebuah negara Timur Tengah yang berdekatan dengan Oman dan Arab Saudi. Berawal dari Abdullah Hamid, warga desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Rembang, yang kebetulan mempunyai putra sedang mondok sekaligus kuliah di Universitas Al-Wasatiyah, Yaman. Siapa sangka dari sekian banyak kuliner khas Indonesia yang paling dirindukan selama berada di Yaman adalah sambal pecel. Abdullah Hamid mengaku beberapa kali mengirimkan sambal pecel ke Yaman, termasuk ketika Yaman dilanda peperangan. Paket sambal pecel pun berhasil diterima dalam kondisi utuh oleh sang anak, meski butuh waktu selama 1 bulan baru sampai tujuan. Bagaimana cerita perjuangan mengirim sambal pecel? Berapa biaya pengiriman dan seberapa berharga sambal pecel bagi santri-santri Indonesia di sana? Ikuti obrolan saya dengan Abdullah Hamid berikut ini. Ternyata secara khusus ini yang dipilih ternyata yang utama sambal pecel. Saya kaget ya ternyata sambal pecel itu. Kalau tahu begitu kan waktu pilihan kedua ya ini sambal pecel juga gitu yang saya persiapkan. Dan juga sambal pecel itu kan tidak sederhana karena setengah basah juga harus ada pembuat yang secara khusus yang bisa tanpa pengawet tetapi tetap aman, sehat dan bisa dinikmati. Sambal pecel terakhir atau terbaru kirim kapan? Ya, baru kemarin saya kirim. Berapa kilo itu, Pak? 2 kilo. 2 kilo? Iya. Antara harga belinya sama harga market ke sana, gimana perbandingannya? Pada waktu tahun pertama saya kirim sambal pecel itu, ya mungkin saya hanya mengirim karena saya coba-coba ya, hanya setengah kilo itu. Dan itu per kilo, dan digabungkan dengan barang-barang lainnya itu dihitung per kilo adalah 200.000. Bayangkan 200.000. Padahal sambal pecelnya tidak seberapa. Sambal pecel adalah bahan kuliner yang biasa di orang-orang kebanyakan dan harganya tidak mahal dan mudah dicari. Tetapi buat yang diaspora, termasuk buat anak saya yang tinggal di luar negeri di Yaman, ternyata biasa, ya? sangat berharga ya. Sangat surprise gitu ya. Nah, maka saya kasihan juga gitu seperti itu, makanya rasakan kita nggak mau kirim sekali 2 kali untuk anak-anak bangsa Indonesia, anak kita yang di sana yang sudah mendarma waktunya ya kan, keseriusan untuk belajar di sana, yang sesungguhnya di sini harganya seberapa, masa kita nggak mau kirim sekali 2 kali gitu. Kalau paketnya kan Rp200.000 per kilo, itu harga sambal pecelnya per kilonya berapa rata-rata? Nah itu harga per ini 3 tahun yang lalu, ini tahun ketiga. Tahun ketiga saya tanyakan harganya sudah berubah, per kilonya adalah biayanya ke Yaman itu 160.000. Nah saya baru agak kaget juga waktu saya pesan ke sambal pecel ke tetangga saya kebetulan warungan. Mungkin harga tetangga juga sekaligus memberdayakan. Saya tidak beli di pasar gitu, dengan beli di langsung pembuat kan lebih kualitasnya lebih terjaga. Berapa itu? Saya kaget ternyata harganya per kilo 40.000. Ya saya bilang kalau gitu saya nambah lagi jadi 2 kilo gitu. murah gitu. Jadi 2 kilo 80.000. Ketika dapat sambal pecel, sang putra, ketika terima itu gimana? Ngabari langsung seneng banget gitu? Iya jelas sangat senang. Nah kemudian saya agak kaget juga ketika saya lihat foto-fotonya itu ternyata yang menikmati banyak. Ya, saya merasa wah itu jumlah itu ternyata kurang. Dinikmati sama santri-santri yang ada di Indonesia di sana. Otomatis toh, kan nggak mungkin makan sendiri. Jadi rebutan malah ya. Loh iya. Saya kaget juga antusiasnya ini teman-temannya ikut menikmati. Wah kalau jumlah segitu ya dikirimin 2 kilo ya kurang. Insya Allah benar-benar saya dapat rezeki dan digabung dengan kiriman yang lain nanti bisa lebih banyak lagi gitu. Apa sulit nyari sambal pecel di sana atau memang pernah nyoba emang nggak ada gitu ya kuliner khas Indonesia? Iya jadi terbukti di sini di Indonesia sendiri pembuat pecel pun yang sudah biasa bikin dan untuk dikomersilkan ternyata ada yang bisa bikin ternyata cepat bau ya kan, dalam seminggu udah rasanya tidak nyaman. Ada juga yang yang sampai sebulan 3 bulan tetap awet. Itu artinya membuat itu kan tidak gampang. Ada cara-cara khusus bagaimana supaya awet dan nikmat gitu. Jadi mungkin itu terjadi pada
ini anak kita yang di Yaman. Di samping tentu saja mungkin bahan bakunya mungkin kurang tersedia, gitu. Bahan kacangnya mungkin berbeda. Bentar Pak Dul, waktu pertama kali dapat permintaan sambal pecel atau kemudian ternyata suka, itu Pak Dul sempat kaget juga nggak? Kenapa sambal pecel gitu? Enggak, kalau sambal pecel ya pasti suka gitu kan. Sudah, cuma di antara pilihan-pilihan yang saya kasih berbagai pilihan, ya kan ada berbagai kuliner, ternyata kok sambal pecel yang pertama gitu kan. Kaget juga. Kalau tahu gitu menjadi prioritas gitu. Ya, seperti itu. Apa yang buat Pak Dul sangat lega gitu ya ketika sang anak menempuh kuliah di Yaman, Pak, dibandingkan dengan kuliah di sini? Ya sebenarnya kuliah di mana saja sama saja, sama saja, tergantung anaknya. Tetapi lebih dari itu mungkin ada pertimbangan, faktor kondisi, ada kesempatan, ada harapan. Tentu saja harus ada sebagian dari orang kita yang bisa belajar di Yaman atau di Mesir dan di mana, sehingga ada berbagai tipe alumni dari berbagai itu bisa pada akhirnya ketemu di Indonesia itu bisa saling saling ilmu ilmu juga. Itu juga nanti juga untuk pergaulan internasional, pergaulan yang bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia, karena bagaimana ada syarat keilmuan antara Indonesia dan Yaman, ada syarat keilmuan di mana Wali Songo itu asalnya dari sana. Iya. Di samping itu tentu saja pilihannya di Yaman itu adalah Tarim itu khususnya dikenal sebagai di samping asal usul Wali Songo di sana juga dikenal punya ulamanya, dikenal ikhlas, tawadu. Nah itulah barangkali hal seperti itu yang menjadi salah satu di antara pilihan, sehingga biarkan anak kita kesana itu bisa memiliki keilmuan dan akhlak seperti ulama-ulama yang ada di Tarim Yaman. Pernah bercerita nggak Mas Royhan ini sama Pak Dul, sebenarnya pengen cita-citanya jadi apa gitu? Ya, atau malah nggak pernah kepikiran sama sekali soal cita-cita ke depan? Saya kira ketika dia itu di Indonesia itu di pondok betah, inisiatif sendiri, itu kan sudah tergambarkan bahwa dia itu enjoy, ya kan, familiar, suka dengan dunia pesantren, dengan materi-materi pelajaran. Artinya secara minat, secara sudah klop lah ya, klop, karena ini sudah berjalan alamiah gitu. Kemudian ketika kita ketika ada kesempatan di Yaman pun tidak menolak gitu, bahkan mungkin sebuah kesempatan. Tidak semua orang Indonesia itu punya kesempatan bisa belajar di Yaman. Apa yang jenengan pesankan kepada sang anak ketika menimba ilmu di sana, kemudian sampai alhamdulillah kelak bisa lulus kembali lagi ke Indonesia? Ya tentu saja ya belajar yang baik, belajar akhlaknya dijaga, gitu, tawadu dengan ulama. Pernah begini, jadi pada belum setahun itu anak saya itu kiriman agak terlambat, tapi kok diam saja. Saya heran, sudah sebulan lebih, 1,5 bulan lebih kok. Saya tanya, kan kok uangnya masih ada gitu? Ini ya, saya nyambi jualan kerupuk gitu. Saya kaget juga. Jualan kerupuk di Yaman? Iya, maksudnya di antara pelajar-pelajar itu kan. Iya. Ini bisa. Kok bisa dapat kerupuk? Ya kerupuk yang ada di sana. Jadi jenisnya yang bisa dinikmati di sini juga. Yang cocok dengan orang sini ya. Nah, kemudian saya konsultasi dengan alumni yang dari Yaman. Itu pun kalau anak bisa punya penghasilan. Bahwa ini umumnya itu jadi lupa belajar gitu. Lupa belajar. Katanya kemudian saya sampaikan ke anak saya, biasanya katanya kalau udah gampang cari uang, lupa belajar. Saya tidak melarang, tapi dengan sendirinya anak saya terus tidak jualan lagi. Dia biar fokus belajar. Ini luar biasa cerita dari Pak Dul. Mudah-mudahan teman-teman bisa menginspirasi ya. Syukur alhamdulillah, ini kalau ada putra-putri Anda yang kelak bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri, termasuk di negara Yaman. Semoga perbincangan saya dengan Pak Abdullah Hamid memberikan manfaat.